Ya, ini pembahasan lanjutan kita mengkaji Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karya Imam Abdullah bin Fadl rahimahullah taala. Terakhir kita di pembahasan ini ada di kita masuk di antara ada buang hajat, Allah yastaqbila syamsa walal qamar. Tidak menghadap matahari, tidak menghadap bulan. Dan yang dimaksud tidak di sini ya ini makruh. Dan baru makruh itu kalau eh, memang membelakangi dan itu baru memungkinkan kalau dia baru terbit. Kalau dia udah di langit nggak disebut membelakangi karena matahari lebih tinggi, bulannya lebih tinggi. Tapi kalau baru awal-awal muncul, maka dia bisa aja di ufuk itu lebih rendah daripada atau sama rendah dengan posisi tubuh kita. Baru bisa di belakang. Kalau udah di langit, nggak. Itu pun tidak makruh kalau ada penghalang. Dan penghalang di sini termasuk awan. Ya, penghalang di sini termasuk termasuk awan dianggap. Hal ini dia ini pengecualian daripada aturan yang lampau kita bahas bahwasanya penghalangnya mesti dekat. Sementara awan kan jauh. Tapi begitulah pengecualian disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah. Misalnya Imam Al-Qurdi dalam Hasyiah beliau yang menyebutkan soalan itu. Jadi dikecualikan dari aturan umumnya. Mana aturan umum jaraknya mesti dekat kan? Kalau jauh maka tidak dianggap bersatir ada penghalang. Tapi khusus pembahasan matahari dan bulan maka mencakup juga kalau seandainya penghalangnya awan. Dan kalau nggak ada penghalang, maaf, dan kalau ada penghalang, maka nggak lagi makruh. Begitu juga tidak makruh kalau membelakangi. Kalau menghadap, makruh, bisa. Tapi kalau membelakangi, maka tidak makruh. Allah bisa. Bentar, saya mau bacakan kutipan yang awan dulu. Ya, ya. Disebutkan dalam Tuhfatul Muhtaj, wa minhu sahabu. Nah, termasuk penghalang adalah awan. Kata Ibn Qasim Al-Abbadi, wa qadiyatuhu annahu la yu'tabaru huna qasdus sat qurbus satir, berarti tidak disyaratkan harus dekat. Waqad yufarraqu baina sahabi wa ghairihi, tapi maksudnya dikecualikan awan saja. Kalau yang selain awan mesti dekat, ya. Kata Imam, kata Syekh Mahfud Tarmas, qala ba'dhum inna amra syamsi wal qamari akhafu min amri qiblah, ay falidha yakfi dzalik, lebih ringan dibandingkan terkait kiblat. Kira kiblat tidak seringan itu. Wala yarfa'u thawbahu, udah kita bahas kan lalu, dia tidak angkat bajunya kecuali kalau sudah dia mendekat tanah. Ini upaya untuk supaya menjaga aurat tidak terlihat. Wala yabula fi makanin sulbin, tidak buang air kecil di tempat yang berpermukaan keras. Nah, ini demi menjaga supaya tetap uh, tidak terkena najis, ya. Dan kita pada asalnya nggak boleh, haram at-talattuh bin najasah, terlumuri badan kita dengan najis. Wala yang zuru ilas sama, tadi tidak boleh melihat ke langit, dan langit sini mencakup langit-langit, mencakup langit-langit. Ini bagian atap kamar mandi juga tercakup dalam pembahasan ini. Wala li farjihi wala ila ma yakhruju minhu, tidak juga melihat kepada, mohon maaf, kemaluannya, tidak juga melihat kepada kotorannya. Wala ya'bats, juga tidak bermain-main saat buang air. Bagi kita bahas juga termasuk main HP misalnya. Wa an yusbila thawbahu qabla intisabi, dan sebelum dia menjelang ia bangkit dia baru turunkan lagi pakaian. Ini kalau pakai gamis misalnya atau pakai rok gitu. Lagi-lagi ini upaya untuk supaya aurat tidak terlihat.
Wa yahrumul baulu fil masjidi walau fi ina'in. Dan haram hukumnya buang air kecil di dalam masjid. Ini di area sholat haram. Meskipun di bejana ini orang Indonesia kadang-kadang mohon maaf ya di dalam botol. Nah, misal tetap tetap itu haram hukumnya. Kenapa? Karena membuat masjid kotor dan atau bau. Andai pun nggak kena kotor karena nggak ada yang netes tapi bau. Ya. Adapun kalau di bukan area sholat ya di kamar mandi khusus ya sudah. Nah, untuk kamar mandi. Begitu juga haram kalau di atas kubur. Kalau di atas kubur haram. Kalau di sisi kubur wa yukruhu indal qabri. Makruh. Dan ini berkaitan dengan penghormatan kubur. Penghormatan apa namanya? Kubur orang-orang muslim itu hormat hayyan wa mayyitan. Wa qa'iman illa li udhrin. Makruh juga buang air kecil dalam keadaan berdiri. Itu juga buang air besar juga makruh. Berdiri. Illa li udhrin kalau ada uzur. Mungkin uzur yang paling sering misalnya penuh kamar mandinya. Gitu ya. Bisa. Jadi itu nggak makruh lagi. Makruh kalau nggak ada kebutuhan. Kalau kamar mandinya kosong di masjid umpamanya ya. Terus dia langsung ke yang berdiri di depan makruh baru. Ya, kosong dan dia bisa nahan sampai masuk ke kamar mandi. Tapi kalau ada kebutuhan dia wah nggak tahan lagi misalnya. Maka dia ya udah. Wa fi mutahaddatsin nas begitu juga makruh kalau di tempat orang ngobrol. Ini kita misalnya di sebagian taman ya itu kan tempat orang ngobrol. Ya, kalau di Kota Depok di balai kota ada Depok Open Space. Ya, taman di area kantor wali kota atau ada taman-taman, taman kukusan, taman apa keluaran-keluaran lain lah. Nah, itu kan di situ ada orang duduk ngobrol. Nah, itu itu apa? Makruh. Wa fi mutahaddatsin nas. Tidak dimakruhkan, tapi kalau memang itu tempat orang maksiat. Memang di situ tempat maksiat. Enggak makruh. Kecuali kalau mudarat lebih besar ya. Kemudian ntar ditangkap CCTV, diadukan. Ya, dan itu pada akhirnya bisa aja dianggap sebagai satu tindakan yang nggak bijak. Tapi andai pemerintahannya memang menganggap itu tempat maksiat itu ilegal, nggak membolehkan sama sekali klub malam, diskotik. Tapi ada orang bikin diskotik yang pemerintah ya meskipun ada orang kencing di situ akan belain orang kencingnya, akan tutup diskotiknya. Umpama misalnya. Berarti kan mudaratnya tidak lebih besar. Apa-apa. Tanfiron linnas. Indzalikal makan. Supaya orang nggak nyaman di situ. Bagus juga. Ya. Atau bisa cara lebih lebih soft misalnya bukan dia yang buang air kecil di situ tapi dia kirim banyak kucing di tempat itu. Itu juga bisa. Kucing kan kadang-kadang ya membuat orang nggak nyaman dari kotoran-kotorannya. Kalau memang itu tempat maksiat, ya biarin aja. Wallahu a'lam. Fa idza atasa hamidallaha biqalbihi. Kalau dia bersin, maka hamdalahnya dengan hati. Dan ini pengecualian. Aslinya kalau zikir baru berpahala kalau dilafalkan. Ya, tapi untuk kasus ini dikecualikan. Ada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang buang air kecil berdiri ya. Tujuannya untuk menjelaskan bahwa itu nggak haram. Tujuannya untuk menjelaskan bahwa itu nggak haram. Bagi Nabi itu suatu hal yang tidak makruh. Justru bagi Nabi adalah sebuah kemuliaan. Karena itu bagian dari proses pengajaran. Karena kalau nggak Nabi contohkan yang seperti itu, maka mungkin akan dianggap sebagai suatu hal yang haram. Wallahu a'lam. Fasul fil istinja. Sekarang masuk ke pembahasan istinja. Wajib istinja min kulli ratbin kharijin min hadis sabilaini bil ma'i au bil hajar. Wajib hukumnya istinja cebok ya dengan air atau dengan batu dari semua yang keluar dari kubul atau dubur. Hadis sabilain salah satu dari dua jalan. Yang mana kalau yang keluarnya itu adalah rotab, sesuatu yang lembab. Kalau yang keluar sesuatu yang lembab, hukumnya wajib.
ya, untuk istinja. Pemahaman kebalikannya berarti apa? Kalau yang keluar bukan lembab, kering banget, atau angin, wajib nggak istinja? Tidak. Tidak. Nggak, ya, nggak wajib. Bahkan kalau dari buang angin, mohon maaf ya, makruh cebok. Cebok, habis buang angin cebok, makruh. Kecuali kalau mohon maaf bagian pantatnya basah. Nah, maka mubah, nggak makruh. Mubah. Tapi nggak wajib juga dan nggak sunnah. Kalau cebok, mohon maaf, dari kotoran kering, ya kering benar-benar, walaupun sulit dibayangkan kenyataannya. Tapi ya setidaknya jika ada kasus benar nggak ada lembabnya pisan atau keluar gundunya kering benar-benar nggak ada basah, umpama ya, maka tidak wajib, tetap nggak wajib, tapi hukumnya jadi apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Dan yang dimaksud dengan batu di sini nggak benar-benar harus literally batu, nggak harus. Dari zaman dulu, dari apa, para ulama sudah dijelaskan bahwa ini bisa dikiaskan. Ya. Ya. Bahkan Nabi SAW saja di zaman beliau, sahabat membawakan kotoran kering. Nabi cuma bilang itu najis. Nabi nggak bilang nggak bisa harus batu. Nabi nggak begitu. Nabi bilang itu najis. Berarti secara konsep, selain batu bisa nggak untuk istijmar, cebok dengan selain batu bisa nggak? Kami istijmar ya. Bisa, Ustaz. Dari zaman Nabi, kan Nabi bilang tolong ambilin batu. Nah, dibawain lah 2 batu dan 1 kotoran kering. Terus Nabi bilang, Nabi ambil batunya, kotoran keringnya Nabi nggak ambil. Nabi bilang hadariksun, ini najis. Nabi nggak bilang ini bukan batu. Itu dia ambil dalil bahwasanya bukan batu nggak apa-apa, asalkan karakternya seperti batu, yaitu apa? Au jamidin tohirin qaliin ghairi muhtaram. Jamid dia benda padat. Berarti kalau cair nggak bisa. Ya, cair nggak bisa. Cebok hanya dengan sabun cair. Gimana? Cebok hanya dengan sabun air. Udah udah bersih belum najisnya? Tidak bisa, Ustaz. Ya. Hanya dengan sabun cair. Hanya. Ya. Jangan, karena dia cair. Kalau jamid padat baru tohir harus suci. Maka tadi Nabi menolak kotoran kering karena dia najis. Ya. Dan nanti kalau mohon maaf ya, meskipun dia kan dia keras Ustaz. Ya tapi kan nanti begitu dia dipakai cebok, mohon maaf ya, akramakumullah. Itu kan dia jadi lembab. Nah, itu najisnya oper. Masalah. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran, menghilangkan najis malah ngotorin. Bahkan ada lebih rinci lagi aturan soal itu. Qali'in dan qali'. Ya, ini bisa nyeka apa? Dia kasar. Permukaannya ada kasar-kasarnya. Supaya untuk apa? Nyeka. Ya, si tahu nyeka nggak? Saya tahu nyeka. Mengangkat kotorannya tuh ya. Membersihkan dengan kesatan, kesat. Ya, dia kesat. Kalau licin seperti kaca, cebok pakai gundu. Tahu gundu nggak? Kelereng, tahu ya? Tahu kelereng? Tahu, Ustaz. Tahu ya. Nah, kelereng licin gitu ya. Gundu tuh gundu. Orang Bekasi bilangnya gundu. Nah, itu licin. Berlaku nggak di sini? Bisa nggak? Nggak. Tidak. Karena nggak kuali, nggak kesat. Nggak bisa nyeka set. Gitu. Mohon maaf ya. Ghairi muhtaram dan nggak terhormat. Kalau terhormat contohnya apa? Kitab, kertas kitab ilmu gitu. Kitab muka di Mandromiyah. Mas nggak boleh. Meskipun ilmu alat. Ya, kitab ilmu syar'i meskipun ilmu alat. Bagian tubuh manusia. Waktu itu kita pernah bahas ya soalan perbedaan antara cebok dengan apa namanya, atau hubungan antara cebok dengan siwak turunannya, ya. Itu masalah udwan munfasil, bahwa pada akhirnya juga dia tetap bermasalah walaupun dibawakan contohnya dalam Hasyiah Termas, karena dia anggota tubuh manusia itu terhormat, atau rambut hewan yang masih menyatu dengan tubuhnya nggak boleh juga, tapi kalau udah terpisah, rambut hewan terpisah boleh. Kalau badan hewan terpisah itu bermasalah tetap. Kenapa? Karena
Kalau dia hewan yang disembelih dulu baru dicabut badannya jadi pakai daging, dia makanan. Makanan terhormat nggak? Gimana? Boleh nggak cibok pakai roti, pakai daging, boleh nggak? Tidak boleh, Ustaz. Nggak boleh, Ustaz. Boleh. Makanan nggak terhormat. Jadi makanan termasuk yang terhormat sih. Eh, terus apa lagi tadi? Kalau dia hewannya bangkai, daging bangkai, boleh nggak buat cebok? Juga nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Najis, Ustaz. Najis. Mantap. Jadi tetap bermasalah. Jadi hewannya itu maksudnya sel rambut, bulu. Tapi yang udah terpisah, kalau masih nyatu nggak boleh karena dia menyatu dengan si hewan. Nah, jadi alternatifnya apa selain batu? Bisa tisu, kain. Saya punya kawan waktu di Jeddah, ya. Beliau ini lulusan S1 UGM, jago baca kitab, ya. Jurusannya fisika, tapi jago baca kitab, jago banget. Alhamdulillah, lulusan Ma'at Ilmi, ya. Termasuk di antara apa murid-muridnya para ustadz-ustadz yang terkenal lah di Jogja, ya. Nah, beliau tuh keterima S2 di Jerman sebelum ke Jeddah. Keterima S2 dulu di Jerman, di Bonn. Tapi di Bonn beliau nggak betah. Kenapa? Karena ceboknya itu nggak bisa. Karena jarang toilet ada air. Harus bawa botol sendiri juga susah. Akhirnya beliau cuma 2 bulan balik ke Indonesia. Habis itu daftar ke Jeddah. Yang di Jeddah kita ngaji lah, ngaji. Dia belum rajin datang ke kamar baca kitab. Beberapa kitab tamat, beliau tamatin baca. Masya Allah rajin kan. Allah berkahin. Memang gitulah murid-muridnya. Nah, ustaz-ustaz di Jogja yang rajin-rajin tuh begitu memang. Nah, saya cerita beliau akhirnya tahu, oh ternyata bisa ya dengan tisu doang, iya bisa, sah. Bukan sesuatu yang nggak sah, yang menyimpang dari Islam, nggak. Memang bisa dengan tisu aja, nggak pakai air bisa. Hafal lah beliau, maksudnya yang dulu tuh keliru paham, ya. Akhirnya beliau istiganya sekarang di Jerman lagi. Jadi dulu ninggalin Jerman karena masalah istinja. Itu masya Allah takwa berarti kan beliau. Dan Allah ya itu mantar wasyanillah, walaupun dalam hal ini karena keliru paham. Allah khairan min. Allah ganti yang lebih baik. Karena siapa yang meninggalkan satu karena Allah ganti yang lebih baik. Ya. Oke, anyway. Jadi bisa dengan tisu, bisa kain, bahkan boleh kain sutra. Untuk pria boleh, karena ini bukan memakai, ini cebok aja bukan memakai. Walaupun ya mungkin agak sayang ya, tapi ya bisa. Kulit yang sudah disamak. Kalau belum disamak, apa masalahnya? Najis. Nah, misalnya bangkai ya, najis. Kayu bisa. Apalagi? Apalagi alternatifnya selain batu yang memenuhi syarat jamidin tohirin qali'in gair muhtaram. 4 syarat. Besi, Ustaz. Apa? Besi. Besi. Yang kasar tapi ya. Mungkin tapi sakit kali. Ya. Ini. Oke. Wallahu a'lam. Wa yusannul jam, dan disunahkan. Ya, jadi bagus juga sedia tisu toilet bagus karena disunahkan apa? Jam'u bainahuma, menggabungkan antara dua-duanya. Ya, walau bahkan kamar mandi Mbah putri saya, nggak orang Bumen, ini selalu sedia batu, selalu ada batu. Dan tuh batunya ganti-ganti ya. Ini batu tuh punya beberapa fungsi. Fungsi pertama untuk istijmar. Kalau air habis atau apa. Fungsi kedua, walaupun saya belum ngecek secara penelitian, tapi setidaknya secara psikologis mujarab, ya, yaitu dia bisa menahan apa? Kebelet. Tahu nggak? Iya, Ustaz. Tahu, Ustaz. Ya, kalau Betul itu. Waktu kecil sering tuh. jadi ada dua fungsi. Wallahualam itu untuk yang digenggam itu apakah? Tapi dia secara psikologis membantu, betul, secara psikologis aja. Tapi apakah benar-benar secara riset kesehatannya begitu atau enggak, urusan lain. Ya. Tapi kan tidak ada keyakinan ya gaibnya ya, jadi nggak masuk ranah khurafat. Cuma mujarrabat orang-orang Indonesia mungkin, atau sebagian orang Indonesia. Jadi bagus juga sedia batu-batu di kamar mandi.
Ya. Kemudian juga apa? Tisu tadi, tisu ya. Sebentar ada pertanyaan kayaknya. Uang, batu buat daki. Oh ya, betul betul. Itu juga bisa buat membersihkan apa kulit kita, betul sekali. Setelah lap tisu nggak usah digoreng air lagi ya, nggak usah. Nggak apa-apa, tisu aja cukup. Uang termasuk muhtaram atau enggak ya? Saya lupa nih, pernah baca kayaknya, cuma lupa. Nanti deh, insya Allah ya, mohon maaf. Allah alam dulu. Tugas pertanyaannya. Uang termasuk muhtaram atau enggak? Ya. Walau bijamidin. Jadi disunahkan menggabungkan antara batu dengan air atau tisu dengan air. Walaupun bijamidin mutanajis, walaupun dengan benda padat yang najis. Kan kita bahas tadi sebenarnya. Syarat pengganti batu mesti tohir. Tapi kalau memang setelah itu ada air, najis nggak apa-apa. Karena ujung-ujungnya akan dibersihkan dengan air. Gitu. Kalau cuma batu aja, tisunya mesti suci, nggak boleh tisu najis. Ya. Begitu juga duna salasi masalah. Begitu juga kalau batunya atau tisunya yang antara akan dikasih air setelah itu kurang dari 3 kali usapan. Nanti kita belajar habis ini bahwasanya nih slide berikutnya ya. 2 slide lagi ya. Itu harus 3 batu atau 3 kali usapan setidaknya. Baru dah minimal tuh 3. Meskipun sudah bersih sebelumnya tetap minimal 3. Lah, kalau ini karena memang nanti akan dikasih air juga ujung-ujungnya, jadi kurang dari 3 juga nggak apa-apa. Duna salah sih masa. Jadi sekali usap tisu langsung air boleh, selesai. Itu lebih afdol. Cuma yang memang yang afdolnya adalah ya masing-masingnya sempurna, istijmar sempurna, terus air sempurna. Fa'in tasarru ala ahdi, kalau mau salah satunya. Jadi dia bukan tayamum. Nih kawan saya yang tadi tuh yang anak UGM tuh yang sekarang lagi kuliah di Jerman, mungkin sekarang bentar lagi selesai kali ya. Nah, beliau mulai kuliahnya 2022. Ya. Beliau itu nganggap bahwasanya istijmar tuh kayak tayamum gitu. Mesti nggak ada air dulu baru boleh tayamum kan gitu ya. Ini juga mesti nggak ada air dulu baru boleh istijmar. Jadi selama masih bisa ada air di sekeliling toilet, umpama bawa botol, umpama ada kantin dekat situ, atau sedekat situ ada wastafel, maka jadi nggak bisa istijmar. Nah ini, titik kelirunya utamanya di situ. Ya, bukan beliau nggak tahu ada ada apa ajaran istijmar, tahu beliau. Cuma nggak boleh istijmar itu seperti tayamum. Walhal nggak begitu. Dia boleh dipilih, silakan. Ya, mau air, mau batu, boleh. Meskipun ada air. Di kamar mandi kita ada air, depan mata ada air nih. Dalam kamar mandi ada ember, ada bak. Kita pakai batu aja, boleh nggak? Batunya kering ya. Ke batu aja, boleh nggak? Boleh. Gitu. Allah. Nah, tapi kalau mau milih salah satunya, maka lebih utama air ya. Cuma air. Nah, air bisa menghilangkan sampai bekas-bekasnya. Kalau batu nggak menghilangkan bekasnya. Jadi sebenarnya diakui oleh para ulama bahwa orang kalau cuma istijmar itu sebenarnya masih ada sedikit najis, masih ada. Cuma najisnya dimaafkan. Ingat, najisnya dimaafkan. Mahal istijmar, tempat yang diistijmarkan itu, kalau cuma istijmar dengan batu aja, dengan tisu aja, itu ada najis, masih ada najis. Nah, kalau bilang Ustadz kalau cuma tisu doang nggak pakai air ada najisnya, ya emang bener. Tapi najisnya najis yang apa? Najis yang maafkan, dimaafkan. Sehingga masih sah sholat. Allah. Tapi ya tisu basah problem, tisu basah. Tisu basah jadi problem karena nanti syaratnya nggak boleh kecampuran apa? Air. Nih wala yusibahuma. Kalau mau pakai batu aja nggak boleh ada airnya di situ. Tisu basah malah jadi masalah. Dan tisu basah masalah kedua adalah basah-basahnya itu air murni apa bukan air? Gimana? Tisu basah itu apa tuh basahnya tuh? Nah, Bukan air, Ustaz. bukan air murni ya? Alkohol. Nah, Ada alkohol. uang-uangnya. Syafi'iyah kontemporer debat. Alkohol itu apa tuh? Suci, maksudnya
alkohol yang sekarang itu apa khamr atau bukan? Gitu ya. Debatnya di situ sebetulnya. Ulama Syafi'i jelas sepakat khamr najis. Itu bukan problem ya. Problemnya adalah alkohol yang ada di parfum, alkohol yang ada di sabun cuci tangan, alkohol yang ada di tisu basah itu khamr itu bukan. Ya banyak yang bilang tetap itu khamr. Sebagian lagi bilang itu bukan khamr. Sebagian bilang itu khamr tapi umumul balwa dimaafkan. Apa? Jadi hukumnya jadi nggak najis karena umumul balwa dimaafkan gitu soal. Al-kuliah yang waro adalah dan ini urusan ibadah dan nggak terlalu rumit lah. Kita pilih pendapat yang ketat yaitu pendapat bahwasanya khamr hari ini pun maaf alkohol hari ini pun khamr. Berarti itu sebenarnya malah bercampur najis. Tisu basah yang ada alkoholnya itu malah bercampur najis dalam pandangan ini ya. Tapi silakan kalau mau ikut pendapat. Oh enggak, saya ikut pendapat karena belum ada pemu'tamadan nih. Ini baru diskusi Syafi'i abad 20, abad 21. Mungkin butuh Ibnu Hajar lagi. Yang seperti Ibnu Hajar lagi ya di masa mendatang. Ibnu Hajar sendiri sudah berlalu masanya dari kita berapa tahun tuh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami wafat 974 ya. 974. Sekarang kita tahun 1447. Ibnu Hajar itu 974. Kan kita 1447. Hampir 500 tahun setelah beliau wafat ya. Masih dinantikan siapa Ibnu Hajar berikutnya ya. Melakukan tankih yang ketiga. Tankih pertama Imam Nawawi, Imam Rafi, tankih kedua Imam Hajar Al-Haytami dan Imam Syamsuddin Ar-Raumi. Mungkin akan ada tankih ketiga. Apa-apa di dunia permadhaban nggak masalah soalnya. Dan dia kemudian mentankih semua istihad Syafi'iyah di antara tahun-tahun tersebut. Salah satunya isu yang ada muncul adalah isu alkohol hari ini apakah dia khamar atau bukan. Wallahu a'lam bishawab. Bentar, tadi ada yang nanya kayak bagus. Mau skip. Udah ya, satu korel, tisu basah. Najis dimaafkan seperti apa? Muhammad Hegel. Insyaallah Muhammad Hegel namanya. Contohnya misalnya najis itu udah bahas contoh-contoh najis dimaafkan yang waktu itu ada 6 contoh kita bahas. Salah satunya apa misalnya? Najis yang kelihatan. Najis satu la tudriku torf. Terus apa lagi? Bangkai dari hewan yang darahnya tidak Ngalir. kayak gitu contohnya. Jadi darah cicak itu dimaafkan. Najis tapi dimaafkan. Ya. Wallahu a'lam. Oh gini, tanya di Ustadz Abi. Yang dimaafkan yang tersisa, iya betul yang tersisa. Kalau keluar lagi najis baru ya. Keluar lagi. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Wasyaratul hajar, syarat batu alla yajifan najas. Nggak boleh najisnya udah kering. Jadi kalau ini dia alasan juga, salah satu alasan kenapa kita dimakruhkan lama-lama di kamar mandi, lama-lama di toilet, lama-lama ketika buang air. Karena kalau keburu kering, nggak bisa lagi pakai batu. Nggak bisa lagi pakai batu. Dan ini beda dengan kalau dari awal keluar kering. Nggak, ini beda. Ini awalnya keluar lembab, terus apa? Mengering. Walaupun mungkin di Indonesia agak sulit dibayangkan. Karena Indonesia udaranya sendiri lembab. Ya. Atau kelembapan udara tinggi, maksud saya begitu. Ya. Kalau di Arab, di Jazirah Arab secara umum mungkin, atau di tempat yang panas-panas juga itu mungkin mengering. Wala yang takil tidak juga. Jadi kalau najis keburu mengering harus pakai air. Dan ini semua aturan-aturan ini syaratnya ketat ini karena istinja tuh dia nggak harus nunggu nggak ada air, betul. Tapi dia tetap rukhsah. Jadi ada rukhsah yang dia harus azimahnya nggak bisa dulu, baru dia boleh dipakai rukhsahnya. Nah itu umumnya rukhsah begitu. Tapi ada rukhsah yang dia memang sejak awal bisa azimah juga tetap rukhsah bisa dilakukan. Ada seperti itu. Misal kasusnya istinja. Nah karena kasus-kasus tadi langka, kotoran kering itu langka tuh keluar terus menempel, terus mengering itu langka. Nah walaupun mungkin ya biasanya di tempat yang di padang pasir. Dan rukhsah itu suatu hukum. Dan hukum tidak mencakup yang langka, yang sangat langka. An-nadir la hukmalah. Itu kaidahnya dalam fiqh dan usul. An-nadir la hukmalah. Yang langka, apalagi langka banget, di sini para fuqaha Syafi'i bilang nadiratun jiddan.
itu nggak tercakup rukhsah. Sehingga kalau gitu mesti pakai air. Wala yang takil juga nggak keluar, nggak berpindah tempat. Jadi maksudnya nggak berpindah tempat, nggak berpindah melebar-lebar ke yang lain, anggota tubuh lain. Maka kecipratan, mohon maaf ya, ke kaki. Dan ingat, istijmar nggak harus kotoran buang air besar, mencakup kotoran buang air kecil. Umpama kita buang air kecil, kemudian nyiprat ke kaki. Kaki nggak bisa disekak pakai batu, pakai tisu nggak bisa. Wala yatro ali najisun akhar, juga nggak ada najis lain. Ini umpama kena najis lain, ya nggak bisa, ya. Saya mohon maaf, kotoran buang air besarnya kecipratan area tersebut dengan najis buang air kecil. Mohon maaf ya, mohon maaf nih dari tadi bahasannya nggak enak. Tapi ya ini kepentingan ilmu. Saya berusaha pilih apa kata-kata yang lebih sopan. Maka nggak bisa dengan batu, harus dengan air. Walau jauh bisa sofhat tahu, tidak melewati sofah dubur. Apa tuh sofah dubur? Sofah dubur tuh bagian, mohon maaf, pantat yang tidak terlihat manakala seseorang berdiri. Dia baru nampak kalau jongkok. Jadi kalau kita jongkok dia nampak area tersebut. Kalau kita berdiri area tersebut tertutup. Nah itu sofah namanya. Ya. Kalau sudah melebar kotorannya, mohon maaf, melewati sofah, maka nggak bisa dengan istijmar batu, harus dengan air. Nggak bisa tisu, harus air. Ini harus ada airnya. Dia boleh pakai tisu, terus habis itu diairin. Kalau buang air kecil, patokannya hasyafah. Apa tuh hasyafah kubul? Hasyafah kalau di pria, mohon maaf, bagian atas dari batas sunatnya. Yang batas sunat ada area bawah, ada area atas. Nah, area atasnya itu yang disunat. Kalau nggak disunat itu bukan hasyafah. Area yang disunatnya itu hasyafah. Nah, kalau melebar melewati itu, ya ke bagian, mohon maaf, bagian lain dari zakar, akramakumullah, maka nggak bisa lagi istijmar. Kalau perempuan gimana? Padanannya hasyafah bagi wanita itu, maaf, area berhubungan seksual. Nah kan area buang air kecil beda dengan area berhubungan seksual. Nah, kalau sampai ke area berhubungan seksual melewati bagian tersebut berarti sudah, maaf ya, sudah offside, mesti pakai air. Wallahu a'lam. Wala yusibahu ma'un, dan nggak kena air. Karena memang ini rukhsah, syaratnya ketat ya. Kasus-kasus seperti ini harus selang. Nah ini mungkin disalahpahami karena ada syarat tidak boleh ketimpaan air. Berarti kalau ada air di depan kita nggak boleh istijmar. Enggak. Ini airnya ada, nggak apa-apa depan kita. Tapi kalau airnya kita cipratin, kita kenakan ke bagian, mohon maaf, pantat kita, karena area sofah tadi, area tempat keluar najis, mohon maaf, akumullah. Berarti nggak bisa lagi pakai batu aja, tisu aja, harus air. Wa yakuna bi salasi masahat. Nah ini syarat berikutnya, mesti 3 usapan. Kalau pakai batu 3 usapan. Tisu juga sama. 3 usapan di sini bisa 3 batu, dan itu paling afdol. Bisa juga kurang dari 3 batu. Misalnya 1 batu. Tapi kalau 1 batu berarti mesti 3 sisi. Ya. Batu misalnya sisi depan, sisi bawah, sisi samping. 3 sisi yang berbeda. Jangan sisi yang sama yang ada najisnya, yang tadi udah dipakai. Kalau sisi pertama ada najisnya, sisi kedua bersih, udah bersih. Sisi ketiga boleh di sisi yang kedua. Karena yang penting nggak ada bekas najis sebelumnya. Boleh. Saking ringannya 3 usapan. Di antara dalil bahwa tidak harus 3 batu adalah hadis tadi yang saya bacakan. Bahwa Nabi minta diambilkan 3 batu, sahabat datang bawa 2 batu dan 1 kotoran. Kata Nabi, kotoran ini nggak boleh karena dia najis. Berarti Nabi pakai berapa batu? Kemudian berapa? 2. 2 kurang dari 3 kan? Gimana dong berarti? Berarti salah 1 batu Nabi pakai 2 kali dengan 2 sisi berbeda. Misalnya, Wallahu a'lam. Dan itu kalau 3 belum bersih, maka mesti ditambah. Tapi kalau 3 udah bersih, udah cukup 3. 2 udah bersih, cukup nggak 2? 2 usapan udah bersih, cukup nggak 2? Tidak, Ustaz. Cukup, harus 3. 3 udah bersih, nggak harus 4. Udah nggak. Cukup ya. 4 bersih, cukup.
Tapi disunahkan tambahin sekali lagi biar apa? Ganjil, Ustaz. Ganjil. 4 udah bersih nih. 3 belum bersih. Wah, mesti tambah 4. 4 udah bersih. Cukup. Tapi sunnahnya tambah 1 lagi, 5. Biar ganjil. Allah al-misal. Itulah yang dimaksud wa yusannul ita, disunahkan mengganjilkan bilang usap. Wasti'abul mahalli bil hajar, disunahkan juga mengusap seluruh area. Jadi perusapan tuh diusap semuanya. Dan ini yang mu'tamad adalah mesti wajib, ya. Jadi mengusap seluruh safa dubur ini ada diskusi di kalangan Syafi'i, ya. Pada akhirnya yang mu'tamad adalah dia diwajibkan. Yang penting saya bacakan kutipannya. Wa dhahiru kalamihi, dan lahirnya dari ucapan Imam Abdullah bin Bafadl rahimahullah yang dalam matan Muqaddimah Hadramiyah itu tidak wajib. Kakalami syaikhain, seperti ucapan Imam Nawawi dan Imam Rafi', annahu la yajibu ta'mimul mahalli bi kulli mashatin minas salat. Sunnah aja. Maka ini sebenarnya bisa kita tambahkan termasuk yang enggak mu'tamad dalam Muqaddimah Hadramiyah, yang ntar saya kasih keterangan. Wa fihi kalamun, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-Minhajul Qawim, wa fihi kalamun bayantu fi syarhil irsyad bima hasiluhu anna fi kalamihim shibha ta'arudin farajjaha jam'un mutaakhirun al-wujuba ri'ayatan lil madraki wa akharuna adamahu akhdan bi dhahiri kalamihim. Ya, jadi ada diskusi di kalangan Syafi'i mutaakhirin, harus enggak semuanya. Ya. Allah. Dan sah, ya, mengambil pendapat manapun dari ini. Ini apakah 3 usapan tadi harus 3-tiganya diusapkan ke semua? Jadi kan mohon maaf ya, kan area yang diusap itu kan misalnya misal begini bentuknya, ya. Nah, batu tadi, per batu apakah bisa 1 di sini, 1 di sini, 1 di tengah misalnya, atau 1 harus di semuanya, nanti yang kedua di semuanya lagi, yang ketiga di semuanya lagi? Itu pembahasannya. Ada diskusi, ya. Secara dalil, ya, itu lebih kuat yang bilang harus semuanya, karena itulah disebut 3 begitu. 3 usapan, ya berarti kan 3 kali melewati tempat yang sama. Kalau cuma yang 1 cuma di kanan, 1 cuma di kiri, yang 1 di tengah, ya itu namanya enggak 3 kali. Ya, masing-masing sekali. Seperti itu. Ya. Tapi ada juga yang karena berpegang pada lahiriah dari ucapan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, merojikan tidak wajib. Saya Ibnu Mukri enggak mewajibkan, Ibnu Abi Syarif yang mewajibkan, Ibnu Naqib yang mewajibkan. Bahkan Imam Al-Mahalli dan Imam Isnawi juga sama. Ya. Tidak mewajibkan. Dalam Hasyiah Amirah enggak wajib. Ya. Qalyubi juga sama. Ya. Muqasim Al-Abbadi juga sama. Ini banyak. Silakan aja sah diikutin. Tapi kalau yang merojikan wajib semuanya, ini disebutkan oleh beliau, ya, Az-Zarkashi, Al-Irdibili, ya, penulis Al-Anwar, Ar-Ruyani, Ibnu Rif'ah. Ini begitu. Allahumma shalli. Syekhul Islam. Siapa Syekhul Islam? Zakaria Al-Ansari. Imam Romli. Ya. Dan juga Ibnu Hajar Al-Haytami.
banyak. Dan udah ada 2 nama, Imam Syamsuddin Ar-Romli dan Ibnu Hajar Al-Haytami, selesai. Maka ini mutamatnya yang mengatakan tidak sunnah, tapi apa? Wajib. Jadi kita bisa bilang bahwa ini termasuk titik dia nggak mutamat. Nanti saya kasih catatan dia di awal. Yang mutamat justru apa? Bukan sunnah, tapi ini hukumnya apa? Wajib. Karena baru disebut 3 kali usap ya, kalau masing-masingnya mengusap semua. Ya, semua area yang mesti diusap, area istinja, area istijmar. Bisa difahami pembahasan yang barusan? Jadi pembahasan tadi itu adalah apakah masing-masing usapan mesti mengusap semua baru disebut 1 kali usapan, atau cukup usapan pertama di kanan, usapan kedua di kiri, usapan ketiga di tengah, cukup nggak? Imam Abdullah Fadl, penulis Muqaddimah Hadramiyah, belum mengikuti pendapat lahirnya daripada perkataan Imam Nawawi dan Rafi. Itu ya sunnah aja, itu nggak wajib. Tapi yang dikuatkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Syamsuddin Ar-Romli, dan itu ada cukup lah, itu tamat adalah mesti wajib. Semuanya diusap baru dihitung 1, 2, usap lagi semuanya baru dihitung 2. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa difahami. Mengusap harus dilakukan. Wajib ya. Mungkin saya ganti dengan kata-kata wajib dilakukan. Jadi ini bukan mu'tamad, bukan sunnah. Bukan sunnah seperti yang di matan. Itu udah berapa kali kita ketemu yang nggak mu'tamad di matan ini? 2 kali udah ya. Allah besar. Wal istinja'u bil yasar. Sunnah berikutnya adalah cebok dengan tangan kiri. Loh, sunnah gak wajib, iya memang. Kalau cebok dengan tangan kanan hukumnya apa? Makruh. Bukan cuma khilaful aula, tapi makruh. Tapi juga gak haram. Ada sebagian Syafi'iyah bilang haram, betul. Ya, tapi yang resmi adalah makruh. Sebagian bilang khilaful aula. Benar makruh. Wal i'timadu 'alal wusta fid dubur, dan disunahkan, mohon maaf, ketika cebok dubur itu kita alat menggunakan utamanya jari tengah. Jari yang kita gunakan adalah jari utamanya ya. Kita gunakan beberapa jari, mohon maaf. Tapi utamanya yang tumpuan utamanya adalah jari tengah. Ya wajar karena itu jari yang ya dia tengah dan dia paling mungkin paling besar atau paling panjang misalnya, atau paling enak di tengah karena kuat untuk ditekan. Misal Allah bisa. Ya, kira-kira gitu gambaran. Kalau di Hasyiah Termas, la'anahu amkan. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga bilang gitu. Amkan, lebih kuat untuk menekan. Ini stanja bil ma, kalau pakai air ya. Karena kan kalau air berarti pakai jari. Wa taqdimul ma'i lil qubul, dan kalau mau kubul, maaf. Dan kalau kita mau cebok dua-duanya, cebok kubul dan cebok dubur, misalnya orang buang air besar biasanya begitu. Maka kita dahulukan kubul dulu, kita cebok dulu, baru kita cebok. Maaf, kita cebok dulu dengan cebok buang air kecil, baru cebok buang air besar. Ya, karena hikmahnya kalau cebok buang air besar dulu, nanti pas cebok buang air kecil, kita jadi kayak kerja 2 kali. Nanti ada lagi najis ke bagian belakang, atau sebaliknya. Ke depan dulu. Allahu a'lam. Waktu di otak di mual wudu, dan disunahkan istinja dulu baru wudu. Bentar. Coba baca dulu. Baca baik-baik. Wa taqdimuhu 'alal wudu, mendahulukan istinja dari wudu. Jadi wudu bisa sebelum istinja, bisa enggak? Bisa, Ustaz. Karena kan syarat sah wudu enggak ada istinja dulu, enggak ada. Sah wudu kalau di badan kita ada najis. Wudu kita sah enggak? Di badan ada najis. Wudu kita sah. Artinya najis tinggal hilangin setelah itu. Sholat kita baru. Sholat belum istinja, kalau istinjanya wajib tadi ya. Karena lembab, wajib. Maksudnya yang nggak sah sholatnya, mesti tuh. Tapi kalau wudhu aja, nggak harus udah istinja. Tapi mungkin muncul pertanyaan, Ustaz, bukan kalau istinja nanti bakal batal wudhunya? Jawabannya, pasti batal atau belum tentu? Belum tentu. Belum tentu, Ustaz. Gimana istinja nggak batal wudhunya? Gimana ceritanya? Pakai tisu. Pakai tisu. Istijmar berarti ya. Kalau pakai air bisa nggak batal wudhunya?
Tanpa disentuh. Yang tekannya tinggi, Ustaz. Tanpa disentuh bisa, nggak apa-apa nggak disentuh. Kita pakai selang, mohon maaf, misalnya akan maaf ya, sejenisnya. Atau dia pakai tisu dan habis itu air. Dan pakai sarung tangan dan habis itu air, nggak apa-apa, bisa juga. Batal nggak wudhu kita kalau kita nyentuh, mohon maaf, dubur pakai sarung tangan? Batal nggak wudhunya? Ya. Enggak. Tidak. Ustaz. Kan mesti nggak ada hail, mesti nggak ada penghalang. Ada penghalang meskipun sarung tangan. Allah. Ya, walaupun cuma ya orang jarang lah kayak gitu lah, mesti orang. Tapi mungkin aja. Mungkin. Wadal qiyadihi bil ard tsumma yaghsiluha ba'dah. Juga disunahkan setelah cebok tangannya digesek-gesek ke tanah, ya, ke pasir. Kalau sekarang berarti gesek-gesek ke sabun, kemudian disiramnya ke apalah, tembok yang kasar bisa. Supaya yakin bersih banget tangannya. Kemudian setelah itu setelah air dibersihkan. Setelah tanah dibersihkan dengan air. Hari ini berarti dengan sabun dibersihkan dengan air. Misalnya begitu. Atau spons atau sejenisnya, ya. Tergantung. Senyamannya lah. Penting mirip dengan konsep tanah tadi atau bumi tadi. Wa nadhu farjihi, juga disunahkan memercik, membasahi kemaluannya, farjnya, depan belakang. Supaya ya kalau seandainya dia kok basah ya, maka dia nggak mikir itu najis, tapi ya udahlah basah yang tadi saya percikan. Sarungnya juga dipercikan supaya nggak ragu. Tujuannya justru untuk menghilangkan keraguan. Wa an yaqulu ba'dahu Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minan fawahish. Doa di ini diriwayatkan Ibnu Mandah dan lain-lain. Ibnu Mandah dari kalangan Hanabila tapi pakar hadis kan ya. Jadi hadisnya juga dibaca oleh Syafi'i. Allahu a'lam. Faslun fi mujibil ghusl. Pasal baru tentang hal-hal yang membuat wajib mandi janabah, mandi junub. Ya. Mujibatul ghusli. Al-mautu, ada 5 nanti disebutkan. Pertama kematian. Kalau mati wajib dimandikan gitu maksudnya. Bukan orang mati wajib mandi, wajib dimandikan. Dikecualikan kalau mati syahid di medan jihad. Istilahnya gitu, syahid. Ya. Bukan dalam arti memastikan dia syahid yang lillahi ta'ala, tapi memang zahirnya dia syahid. Makanya berlaku banyak hukum-hukum syahid. Itu orang yang meninggal di medan jihad, ya, melawan kafir harbi. Misalnya Yahya Sinwar misalnya di rudal, ya, ditembak oleh tentara penjajah Israel. Dimandikan nggak? Yahya Sinwar pimpinan Hamas kan jelas-jelas meninggal di medan pertempuran, di depan bahkan, ya, dalam kondisi sedang siaga, bukan kondisi kabur, kondisi siaga. Dimandikan nggak? Tidak, Bahkan haram, hukum haram. Dan ini justru penghormatan, bukan gimana sih kok orang ini syahid bukan dihormatin. Tapi istilahnya syahid ya, istilahnya bukan memastikan orang ini pasti masuk surga, enggak. Dan saja ya Allah lebih tahu, tapi kan zahirnya adalah meninggal di medan jihad. Nah, itu istilah fikihnya asyahid. Ya, gitu. Nah, itu menunjukkan juga bahwa nggak benar anggapan bahwasanya Hamas ini main-main perangnya, kemudian cuma pimpinan-pimpinannya memanfaatkan perang yang terjadi untuk ngambil donasi, pimpinan-pimpinan sendiri pengecut, nggak berjuang, ngumpet aja di hotel, nggak benar. Ya, Yahya Sinwar, banyak nama-nama lain. Terus Syekh Ahmad Yasin, meninggal di medan jihad. Belum lama Ismail Haniyah juga sama, sedang jihad diplomasi dibunuh, ya, dan seterusnya. Dan jihad masih ada hari ini, ya, kita terus berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan bantuan buat saudara-saudara kita di medan jihad, ya. Dan sayang sekali meskipun penjajah Israel sedang sibuk beberapa hari silam menghadapi satu negara, tapi nyerang Palestina ini tetap lanjut. Selama 12 hari perang lawan negara tersebut, ya, yang agak jauh negaranya, itu hampir 900 orang meninggal. Bahkan ketika salah satu presiden negara besar bilang gencatan senjata gitu ya, di hari gencatan senjata itu
meninggal hampir 100 orang dari warga Palestina. Iya, perang dan penjahatannya masih berlanjut terus. Ya, Abu Mendalik. Mazhab Syafi'i sangat erat hubungannya dengan Gaza karena Imam Syafi'i lahir di mana Imam Syafi'i? Mesir. Di Gaza. Hari ini pun penduduk Gaza mayoritasnya mazhab Syafi'i dalam fiqh. Ya. Allah a'lam. Oke. Nah, tadi bilang, mungkin ada yang anggap itu kayak gimana sih orang syahid bukan dihormatin? Malah haram disolatin. Jadi agak keliru juga kalau ada yang bilang kita sholat goib. Enggak, justru haram orang syahid disolatin. Orang meninggal di medan jihad haram disolatin. Ya. Apa lagi? Haram dimandiin. Justru itu penghormatan. Kenapa? Karena nanti dia akan dibangkitkan di hari kiamat, darahnya mengucur, tapi wangi. Warna darah launuhu londam warihu misk. Aroma kasturi. Terus juga penghormatan karena dia nggak butuh didoain kita. Ya kita kayak doain ya Allah maafirlah, nggak butuh didoain. Nah, kira-kira gitu. Kira-kira gambarannya kata Imam Hajar Haytami, gambarannya adalah mereka ini nggak butuh didoain saking mulianya. Yastaghnunan ani doa ilahum. Insyaallah. Insyaallah. Oke. Wal haidu dan haid wajib mandi ya. Dan wajib mandinya kalau mau sholat semua mau ini haid nifas nanti itu menjadi harus segera mandinya itu kalau mau sholat ya. Kalau belum mau sholat maka nggak sampai wajib segera mandi. Wan nifas ulama bersepakat ya, ijma nifas dikiaskan dengan haid. Wal wilada melahirkan juga mewajibkan mandi karena dia maniun munakid, sperma udah jadi, pada akhirnya yang dikeluarkan itu sperma walaupun bentuknya udah jadi alaqah. Setelah mani jadi alaqah, jadi segumpal darah atau wamudghah atau segumpal daging, tetap itu membuat orangnya wajib mandi. Wabila rutubah, bahkan meskipun kering, dia melahirkan bayi kering, nggak ada lembab pisan, maka tetap wajib mandi. Kenapa? Karena dia bayi itu sendiri adalah apa? Bayinya itu sendiri adalah mani yang udah jadi, ya nggak? Betul nggak? Mani si perempuan udah jadi, ya tak? Nah, Ustaz. Kan di bayi itu ada pertemuan, ya kan? Pertemuan. Zigot itu pertemuan antara sperma laki-laki dan sperma perempuan. Maaf ya. Maniun munakid, makanya wajib mandi. Persalinan sesar, ini yang sesar kan di perut ya, dihukumi seperti persalinan normal. Bukan dalam oleh para ulama Syafi'iyah, dia dihukumi sama. Wallahu musta'an. Mungkin saya bacakan kutipannya. Ya. Kata Syekh An-Nani, wa dhahiru dzalika walau min ghairi mahallihal mu'tad bi annahu utliqa atau ila annahu atlaqa wa fassala fi mubada. Berkata juga Syekh Ali Asy-Syibromalisi, yang bagi an ya'tiya dan seterusnya. Menyetujui. Ya, jadi meskipun walau min ghairi mahallihal mu'tad, meskipun proses kelahirannya, proses persalinannya bukan dari tempat yang seharusnya, dari perut, misalnya dikeluarkan dari perut, tetap berlaku hukum-hukum ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang awal-awal ya, mujibatul ghusl yang kematian, haid, nifas, dan melahirkan. Sekarang yang terkait dengan lebih umum daripada itu, wal janabatu bi khurujil mani, gitu ya, kejunuban, hadas besar bisa terjadi dengan keluar mani, mohon maaf. Dan mani dikenali wa yu'rafu bi tadaffuqihi, dia memancar. Au lazzatin bi khuruj, atau merasa lezat ketika keluar. Dan enggak harus memancar. Jadi ada aja orang mungkin maninya enggak memancar, tapi dia setelah itu lemes, itu, atau dia merasakan
seperti klimaks ya, itu mohon maaf akan kelezatan. Nah, itu berarti sperma. Ya, nggak harus memancar. Dan tadafuk itu salah satu cirinya. Atau juga nih aromanya, dia mungkin nggak merasa apa dia ya, nggak lemes, mohon maaf. Tapi aroma seperti adonan gandum yang basah atau aroma putih telur yang mengering. Aroma khas, mohon maaf ya, sperma. Kata beliau, aurihi ajinin rotban aurihi bayadi baidin jafan. Seperti adonan roti yang basah, yang lembab, atau aroma putih telur yang mengering. Juga junub orang dengan wabi ilajil hasyafati, memasukkan hasyafah. Tadi hasyafah apa? Apa tadi hasyafah? Bagian atas yang habis disunat Ustaz. Ya, area khitan. Ya, batas area khitan ini. Ya. Berarti kalau mohon maaf, masuknya apa? Mohon maaf ya sekali lagi. Ini untuk tujuan edukasi. Dan ini bagian pertengahannya sex education dalam Islam. Jadi Islam ini pertengahan dalam sex education. Dalam semua hal, termasuk sex education. Sebagian orang ekstrim kanan. Gak mau bahas sex education sama sekali. Gak mau bahas. Anaknya gak diajarin ada haid, ada mimpi basah. Gak diajarin. Bapaknya kayak merasa malu bahas gitu. Ibunya malu bahas itu dengan anak. Gak mau buka pembicaraan itu. Anaknya nanya juga dimarahin. Kamu nanya tentang itu, saru. Sehingga anak kalau nggak dikasih tahu begitu, dia nyari tahu dari mana anak tuh? Hah? Ibunya nggak bisa ditanya tentang haid, bapaknya nggak bisa ditanya tentang mimpi basah. Anaknya nanya tentang masalah, mohon maaf, seksualitas, bapaknya marahin. Terus anaknya dari mana taunya? Internet. Dari TikTok. Dari ChatGPT. Yang belum tentu itu ngasihnya yang benar. Belum tentu ngasihnya yang sopan. Bisa ngasih yang saru, bisa ngasih yang mengandung unsur maksiat. Kan keingintahuan orang nggak bisa dibendung. Dan itulah masalah banyak muncul tuh karena rumah yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman untuk sex education nggak melakukan tugas itu. Bahkan sekolah juga nggak melakukan tugas itu. Sehingga yang mengajarkan yang menjadi guru-gurunya adalah YouTuber-YouTuber yang kata-katanya mesum. Tuh yang mengajarkan tuh. Yang mengajarkan adalah artikel-artikel yang nggak sopan pemilihan diksinya. Bahkan kadang-kadang disertai dengan gambar-gambar. Nah, atau dia naik temen. Juga sama buruknya lah kira-kira naik temen. Nanya senior di kelas, di sekolah. Nah, ekstrim kanan tuh efeknya begitu. Ekstrim kiri, gimana ekstrim kiri? Nah, yang tadi lah. Dia Lalu agak-agak ngajarin sex education. Oh, sex education penting. Wah, kita bisa ajarin. Tapi ngajarinnya cara nggak sopan. Bahkan mengandung ajaran-ajaran yang haram. Seperti tidak boleh ya kalau hubungan seksualnya dipaksa. Kalau nggak dipaksa ya nggak apa-apa. Asalkan siap bertanggung jawab. Asalkan pakai pengaman. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Ekstrim kiri. Mengaku sex education. Ya oke lah. Dia memang sex education. Tapi tidak sesuai ajaran Islam. Ya. Dan itu sempat diprotes, termasuk di kampus saya dulu. Sempat ada diprotes. Di masa orientasi siswa baru ada ajaran bahwa yang pesannya adalah yang kalau mahasiswa berhubungan seksual berzina ya nggak apa-apa, asalkan memang nggak eksplisit begitu, tapi semua ngerti lah arah pembicaraannya. Ya, arah pembicaraan ngerti arah. Sempat ramai dibahas di kampus saya. Bukan kampus saya yang di Arab Saudi, yang di Indonesia. Ya, tahun 2019 tuh paling ramainya. Awal-awal mulai ada soalan-soalan seperti itu. Kalau konsen saling suka sama suka saling setuju nggak apa-apa. Ini nggak dianggap sebagai kejahatan keburukan, nah, kayak gitu. Nanti ekstrim kiri. Gimana berarti ekstrim? Yang moderat gimana yang moderat? Gimana yang moderat? Moderat Islam. dibahas Ustaz. Yang satu wajar, mudah-mudahan ini yang moderat. Insya Allah ini para ulama ajarkan yang moderat. Jadi tetap ada pembahasannya, tetap dengan kata-kata yang sopan banget, masya Allah. Ilaj, hasyafa, sopan. Coba. Oke. Jadi kalau mohon maaf ya, kalau masuk sedikit nggak sampai hasyafa. Junub belum? Udah junub belum? Belum. Belum. Mohon maaf lagi.
Tapi ini penting karena pernah ada tokoh di Twitter. Dulu saya masih punya akun Twitter. Dia tokoh dia menampakkan diri. Dia dosen di salah satu kampus Eropa. Dia dikenal lah gitu sebagai pakar hukum Islam gitu. Dan memang pernah pesantren bagus juga. Tapi sih nggak ngerti kenapa dalam bahasa ini kok kayak lupa kitab kuning apa gimana. Sih nggak ngerti juga. Yang bersangkutan bilang bahwa kalau cuma gesek, mohon maaf ya, dia sampai masuk, gesek aja, itu sudah wajib mandi, sudah junub. Meskipun nggak ada ejakulasi, meskipun nggak ada yang keluar. Berdalilkan idzal taqal khitanani faqad wajabal ghusl. Kalau sudah bertemu dua khitan wajib mandi. Difahami oleh yang bersangkutan. Saya nggak tahu tiba-tiba jadi zohiri. Tiba-tiba padahal yang bersangkutan dia harusnya dari lingkungan yang dia merujuk kitab kuning. Tapi tiba-tiba dan yang bersangkutan memang sering mengkritik syariat, mengkritik penerapan syariah ya. Itu mungkin salah satu sebabnya ya. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Mungkin Allah misal. Mudah-mudahan Allah berikan taufik buat beliau dan juga buat kita semua Allah jaga. Tapi yang bersangkutan memang ya sering ya nggak berpihak lah kepada penegakan syariat Islam ya. Bahkan di Aceh banyak dikritik. Padahal udah bener penerapan di Aceh, udah bijak, udah bertahap. Ya kira-kira begitulah arah-arahnya ya. Mungkin teman-teman apa namanya? Nggak aneh ada orang yang seperti itu kayak pernah ketemu orang model begitu. Nah, salah satu mungkin hukuman Allah atau bagaimana yang bersangkutan berfatwa di internet di Twitter dan berkali-kali dan membela pendapat tersebut. Saya nggak ngerti. Wallah mungkin sekarang udah berubah pikiran atau belum. Tapi waktu saya masih punya Twitter membela benar-benar bawakan argumen tapi nggak bawa kitab kuning, hadis itu aja. Idza taqal khitan, kalau bertemu dua khitan. Di sini gesek khitan laki udah bergesek dengan khitan perempuan berarti wajib mandi. Nggak begitu. Maksudnya iltaqa apa maksudnya? Iltaqa di situ ya ini melintasi. Karena para ulama ketika bahas hadis tadi, misalnya dalam Fathul Bari, dalam Minhajul Muhadditsin, dalam buku-buku lain, itu mereka membawakan ungkapan orang Arab iltaqa al-jaishan, bertemu dua pasukan. Disebut bertemu itu manakala sudah saling melintasi. Ya, sudah saling melintasi. Ini pasukan merah dan pasukan biru. Set melintasi. Nah, ini iltaqa. Iltaqa nih. Kalau begini doang belum iltaqa. Begini baru iltaqa. Begitu. Nah, maka mohon maaf ya. Baru disebut iltaqal khitanan manakala apa? Hasyafa sudah melintasi apa? Khitan yang wanita. Udah melintasi farj. Au qadriha atau kadarnya mungkin dia mohon maaf. Ukurannya tidak standar ya. Maka kadarnya saja. Oh, normalnya hasyafa sepanjang itu misalnya. Ya berarti kadar itu. Di farjin. Nah, jadi bukan maksudnya bertemu dua khitan adalah gesek di luar enggak, Bang. Itu bukan. Itu kita bicara di sini dalam konteks yang halal. Manakala itu dilakukan dengan haram maka haram deh. Ya, dosa. Fi farjin walau duburan, meskipun di dubur. Jadi kalau mohon maaf ya, di dubur. Boleh nggak sih? Di dubur boleh nggak? Kalau sama istri boleh nggak? Haram. Haram. Apalagi kalau bukan istri. Apalagi kalau laki-laki. Laki-laki dengan laki-laki. Allah Subhanahu wa taala jaga. Dan harus segera tobat. Siapapun yang mungkin ada godaan tuh, harus banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah masuk pada taraf dia wajib datang ke psikolog, wajib datang ke dokter yang terkait. Dan jika direkomendasikan menikah, tanya boleh nikah nggak? Maksudnya apakah solusinya nikah? Maka itu termasuk yang mesti nikah segera. Ya. Au farji maitin, meskipun farj mayat. Ini udah masuk di KUHP yang baru udah masuk. Ya. Au bahima atau hewan juga udah masuk di KUHP. Bestiality. Udah masuk. Bahkan di kitab-kitab kuning, bahkan meskipun ikan, meskipun gak disyahwati, tetap dia junub. Ya, sebelum bicara dosa dia junub dulu. Junub. Sekarang saya kasih pertanyaan. Kalau hasyafah masuk ke dalam farj, mohon maaf Allah, yang halal ya. Tapi ada penghalang.
Ada mahal. Umpama apa ya? Ya, apa plastik misalnya, karet misalnya, tisu, kertas, kain. Tapi udah melintas, hasyafanya sudah melintas. Kadarnya ini. Ini misalnya part sudah melintas. Ini merah nih hasyafah misalnya. Set. Wajib mandi nggak? Junub nggak? Wajib. Wajib, Ustaz. Jadi iltaqo tadi bertemu dua khitan, apa artinya harus bertemu kulit dengan kulit? Enggak. Tidak. Tadi kan ulama membawakannya kepada perkataan orang Arab, iltaqol jaishan, dua pasukan saling melintas. Yang penting melintas. Terlepas dia nyentuh kulit, apa kulit enggak pikiran. Gitu ya. Jadi andai pakai plastik, pakai karet, pakai tisu, kertas, kain, whatever, penghalang, maka tetap aja, setebal apapun, tetap aja wajib mandi. Ini dia junub. Meskipun nggak orgasme, meskipun tidak ada klimaks, nggak ejakulasi tetap. Jadi ada dua hal yang berbeda di sini, atau bisa beririsan tapi bisa juga nggak beririsan. Keluarnya mani meskipun tanpa berhubungan seksual, dan berhubungan seksual meskipun nggak keluar mani. Dua-duanya merupakan janabah. Allah SWT. Dan nggak harus disengaja, bisa juga tanpa kehendak diperkosa, mohon maaf, itu masuk kategori. Dan tentu saja orang diperkosa, pemerkosa dosa besar, itu lebih gede daripada dosa zina biasa. Lebih gede dosa. Dan hukumannya lebih berat. Banyak hukumannya. Dan tidak benar apa yang terjadi di banyak tempat, justru seolah-olah dikit-dikit dimaafkan, rekonsiliasi, itu nggak mendidik. Ya. Hukuman yang berat. Ya. Kita butuh hari ini butuh ketegasan yang seperti itu, karena sudah sangat menyedihkan kasus-kasus ya, kasus pemerkosaan. Berharap kita hukumannya berat. Dan alhamdulillah grassroots itu mendukung rajam. Dosen-dosen Fakultas Hukum UI pernah melakukan riset. Masyarakat ini grassroots-nya dukung syariat Islam nggak? Ya, ini rajam, ya, cambuk, dukung, ternyata dukung. Di Aceh pun masyarakat mendukung hukuman cambuk. Gitu. Untuk perjalanan. Tapi nggak di banyak kasus. Dan alhamdulillah masyarakat Aceh, saya riset di Aceh Desember kemarin. Pergi saya ke Aceh, riset di sana. Salah satu temuan maupun bukan temuan saya, tapi salah satu data yang kemudian kita temukan di sana, ada riset sudah dilakukan sebelumnya, bahwa karena penegakan syariat yang mantap begitu, akhirnya korban-korban pemerkosaan itu nyaman untuk melapor. Nah, nyaman untuk melapor. Makanya angka pelaporan pemerkosaan paling tinggi di Indonesia itu di Aceh. Dan alhamdulillah netizen sehat walafiat ya, atau orang-orang secara umum lah, nggak mengambil kesimpulan dari situ, berarti Aceh nih zinanya tinggi. Enggak. Atau Aceh bejat. Enggak. Justru alhamdulillah banyak ya pakar yang kemudian dari data tersebut simpulannya adalah berarti Aceh bagus penegakan hukumannya. Kenapa? Karena udah secara pikiran sederhana dan memang terbukti secara kenyataan juga bahwa pemerkosaan di tempat selain Aceh tinggi. Tapi kenapa laporan rendah? Jawabannya karena apa kita bisa bilang semua orang di tempat selain Aceh itu jauh lebih soleh daripada orang di Aceh? Itu klaim yang yang nggak sesuai kenyataan. Ya, Aceh beragam, tapi setidaknya kalau secara kolektif dia provinsi yang tinggi sekali kesolehan, jauh lebih tinggi dari banyak provinsi. Tapi karena, kira-kira kenapa? Kenapa laporan pemerkosaan di Aceh lebih tinggi? Paling tinggi di Indonesia dibandingkan provinsi-provinsi dan kota-kota lain. Karena kalau dilaporkan penegakan hukumannya jalan. Kalau di sama hukum di sana, lapor pemerkosaan, dia diperkosa sama kadang-kadang oknum penegak hukumnya nggak? Ada nggak kayak kasus kayak gitu? Ada nggak? Korban pemerkosaan melapor, diperkosa sama oknum penegak hukum. Ada nggak? Ada Ustaz, ada kasusnya ada. Yang melapor pemerkosaan, dilecehkan, dijadiin bahan bercanda sama oknum penegak hukum. Dia melaporkan pemerkosaan, nggak di follow up. Suruh, udahlah maafin aja. Udahlah nikahin aja. Udah, ya Allah. Mana orang diperkosa? Orang berzina solusinya dinikahin. Orang berkosa, mana mau si perempuan dinikahin sama laki-laki yang jahat? Ya, saya bisa sekali. Jadi dalam hal ini kita bagus ya, pemerintah mengambil pelajaran dari penegakan syariat di Aceh untuk kemudian kita pemerintah menegakkan syariat juga di daerahnya masing-masing. Ya, dan itu hal yang jika ditempuh dengan proses yang benar itu konstitusional. Ya,
hal yang konstitusional, dilindungi undang-undang. Tinggal ditempuh aja proses-prosesnya, tergantung bagaimana bentuk hukumannya. Ada yang cukup perda, ada yang dia perlu proses khusus, ya. Dan bisa, tinggal political will-nya aja. Dan tentu saja political will muncul itu tidak seketika. Ya, kita harus bina terus masyarakat agar cinta syariat. Ya. Masyarakat yang cinta syariat, masyarakat yang tahu syariat. Kalau masyarakat yang nggak tahu syariat, masyarakat yang taunya cuma isu-isu tentang syariat, syariat Islam kejam, syariat Islam barbar, syariat Islam kampungan, ketinggalan zaman. Ya dia mana dukung syariat. Dia kalau ada politikus yang nggak dukung syariat, dia bakal pilih justru ini karena dia nggak suka syariat, walaupun dia mengaku muslim atau dia muslim. Tapi kalau masyarakat cinta syariat, dan memang penelitiannya begitu, alhamdulillah bagus. Setidaknya untuk isu-isu kayak gini dia dukung syariat. Ya. Dan terus dibina masyarakat ditingkatkan awareness terhadap kecintaan syariat. Dan syariat diterapkan mulai dari pribadi-pribadi, keluarga. Nanti akan tegak dengan sendirinya. Masyarakat akan tidak memilih dia kecuali senator-senator, anggota-anggota parlemen, perwakilan-perwakilan, pejabat, yang eksekutifnya juga, yang cinta syariat, dia baru milih. Dia kalau milih berarti masyarakat yang cinta syariat, cinta Islam, ketika memilih dia bukan masalah amplop, bukan masalah sembako, bahkan bukan masalah pembangunan. Bagi dia yang terpenting masalah apa? Kalau masyarakat udah kekuatan akidah Islam yang mantap, bagi dia alasan nomor satu memilih itu apa alasannya? Berasal putra daerah, Penegakan syariat. warna partainya sama kayak warna partai favorit. Karena dia membangun, punya janji-janji yang bombastis, atau dia ngasih amplop, atau dia menjanjikan renov jalan, atau dia membagi-bagi sembako, apa pertimbangan tertinggi dia? Amanah satu. Komitmen ini dengan syariat. Itu dia. Oke. Dan alhamdulillah sekarang yang seperti ini sudah ada hukumannya. Dulu sebelumnya belum ada. Ini kalau kita mundur ke KUHP yang lama, itu nggak ada nih hukuman khusus ya setidaknya. Hakim bisa aja Rechtsfinding, tapi hukuman khusus nggak ada. Alhamdulillah hari ini KUHP yang baru, dan KUHP yang baru syarat dengan perjuangan syariat Islam. Alhamdulillah. Para pakar-pakar hukum luar biasa perjuangan mereka. Prof. Topo, Santoso, dari FHUI misalnya, kalau nama besar. Ya, beliau kuat sekali komitmen keislamannya. Alhamdulillah. Syekhuna. Ya. Maka ini masuk dalam daftar perbuatan yang melanggar hukum juga. Allah. Anehnya di banyak negara, di sejumlah negara Eropa yang seperti ini malah justru ingin dilegalkan. Supaya ini dilegalkan. Alasannya karena kan ya dia cuma binatang. Ya ini mayat, nggak punya konsen. Gitu. Aneh, itulah siapa menjauh dari syariat, dia menjauh dari fitrah yang lurus. Karena syariat Islam itu yang sesuai dengan fitrah. Allah. Lanjut. Kejunuban juga bisa terjadi dengan melihat sperma fi thawbihi, di bajunya, au fi roshin, atau di kasur. La yanamu fihi wayu, yang cuma dia doang yang tidur di situ. Kalau ada orang ngelihat maninya di baju, meskipun di luar celana, ya, maka dia junub. Dia junub. Atau di kasur, yang cuma dia doang yang tidur di situ, maka dia junub. Meskipun dia nggak ingat, saya nggak ingat pernah mimpi basah atau apa. Gitu ya. Allah misal. Wa yarum bil janabah. Sekarang apa efeknya kalau orang itu junub, berhadas besar? Apa yang haram dengan hadas? Haram juga ketika junub, tentu saja. Karena junub lebih parah. Hadas plus. Hadas ini maksud hadas apa di sini? Hadas kecil. Ingat dalam buku fikih, hadas kalau dibilang hadas saja maka pada asalnya hadas kecil, dan kalau hadas besar istilahnya apa? Populernya janabah, kejunuban. Kemarin yang diharamkan hadas apa? Menyentuh mushaf. Haram nggak kalau junub? Lebih haram lagi. Haram lagi ya. Itu haram lah setidaknya gitu. Wa muqsun, dan ditambah beberapa hal. Menetap di masjid. Muqsun disebut menetap itu kalau sekitar 2 detik. Ya. Dia fauqat tumakninah, di atas tumakninah. Tumakninah kan membaca subhanallah misalnya, sedetik tumakninah. Muqs itu fauqat tumakninah. Kita bilang 2 detik. Itu menetap. Kalau cuma sedetik enggak. Wa taradudun fihi bi ghairi uzrin. Kita juga bolak-balik di masjid tanpa uzur. Kalau ada uzur ya nggak dianggap muqs, tapi kalau ada ya. Halaman masjid dalam mazhab Syafi'i hukumnya sama seperti area sholat masjid ya, dalam hal
Ini dalam hal jualan, halaman masjid masuk. Rohbah ya. Semisal Masjid Nabawi umpama, yang dihukumi masjid tuh gak cuma Masjid Nabawinya yang bangunan masjid. Tapi yang keramik di depan tuh sebelum pagar itu juga masuk, hukumnya sama. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa qiraatul Quran juga yang haram adalah membaca Quran. Loh, kalau kemarin waktu itu apa? Kalau hadas kecil apa yang diharamkan terkait Quran? Menyentuh dan membawa. Bawa. مسح المصحف حمل المصحف. Kalau ini baca. Ya, beda lagi berarti. Kalau kemarin hadas kecil boleh nggak baca Quran? Hadas kecil boleh nggak baca Quran? Boleh, masih boleh. boleh Ustaz. Dalam arti setidaknya nggak haram. Terus sekarang baca juga boleh. Haid, nifas, nggak boleh. Tapi yang nggak boleh kalau baca Qurannya biqasdil qiraah, dengan maksud tilawah, dengan maksud baca Quran. Tapi kalau nanti zikir, umpama zikir pagi petang ada ayat Qurannya nggak? Ada. Zikir ya pagi petang ya, kalau sholat nggak. Kan haid nggak sholat ya. Zikir pagi petang aja. Ya. Bisa juga zikir sholat, misalnya dia habis sholat terus dia belum zikir, dia sesaat kemudian dia junub ya apalah problem kesehatan, dia keluar sperma, maaf Allah, dia junub, dia nggak harus segera mandi karena belum mau sholat, tapi dia apa kemudian berzikir setelah sholat, zikir setelah sholat ada ayat Quran juga. Nah kalau dia maksudnya berzikir nggak apa-apa. Kalau dia maksudnya nil nasihat, membacakan ayat sebagai dalil hukum, atau nggak ada niat apa-apa. Kadang orang baru dapat pahala tilawah kalau meniatkan tilawah. Orang baru dapat pahala tilawah kalau meniatkan tilawah, qasdul Qur'aniyah. Kalau enggak ya doa aja, doa Rabbana atina, kan ada di Quran. Dia pakai doa, ayat Quran untuk doa aja. Dengan maksud doa aja. Enggak apa-apa. Jadi kalau maksudnya doa dan tilawah gimana? Doa sekaligus qiraah, sekaligus baca Quran. Enggak boleh nih. Gitu ya, bisa mengerti. Guru ngaji bisa dia silakan biar aman, biar tenang, dia ikut aja pendapat yang meringankan ya di mazhab lain. Maliki misalnya boleh membaca, tidak boleh menyentuh. Bisa begitu. Opsi lain dia kalau memang cuma khawatir murojaah, dia murojaah dengan qomat kamit aja. Tanpa suara. Dalam mazhab Syafi'i, orang baru disebut membaca manakala ada apanya? Ada suara. Suaranya. Suara. Kalau nggak ada suara, nggak dianggap membaca. Makanya kalau kita baca Al-Fatihah di sholat, baru dianggap sah dalam mazhab Syafi'i kalau apa? Kita sendiri Telinga sendiri. Kalau kita sendiri nggak mendengar, saking halusnya, belum dianggap membaca. Nah turunan di sini, turunannya yaitu perempuan haid. Ini ijma bahkan, ijma dari kitab-kitab Malikiyah saya baca nih apa ya? Mawahibul Jalil. Ijma ulama, dinukil ijma ulama bahwa perempuan haid kalau cuma qomat kamit, kalau cuma dalam hati, itu nggak dianggap apa? Nggak dianggap membaca. Ya itu ijmanya disebutkan ulama Malikiyah karena ulama Malikiyah menganggap kalau qomat kamit itu sudah baca meskipun nggak ada suara. Lebih ringan, mazhab Maliki lebih ringan dibandingkan tiga mazhab lain. Tiga mazhab lain mengharuskan kedengaran walaupun diri sendiri. Hanbali, Hanafi, Maliki. Nah jadi opsi pertama bisa ikut mazhab Maliki yang memang dia baca aja juga nggak apa-apa. Buat haid, ya. Atau ikut atau tetap mazhab Maliki Syafi'i cuma dia dengan qomat kamit pelan, kan bisa merojah begitu. Ya hati orang biasa penghafal Quran bisa dimurajah hanya dengan otak. Kamitnya cuma untuk mulut aja biar tetap lancar. Karena ada orang hafalan otaknya lancar, nah hafal mulutnya, hafal motoriknya nggak lancar. Sehingga kadang nggak sinkron. Bisa sambil mendengar. Itu bisa beberapa opsi untuk dia lakukan. Walaupun yang paling sederhana yang pertama. Allah al-Muslim. Atau dia baca tanpa niat. Efeknya memang nggak berpahala. Jadi nggak berpahala baca Quran. Tapi setidaknya selamat dari keharaman. Selamat dari keharaman. Jadi dia
bacanya, tapi niatnya bukan niat untuk tilawah Quran, supaya bacanya gitu. Tanpa niat bisa, atau niatnya adalah berzikir, zikir nggak apa-apa. Karena yang baru haram adalah qiraatul Quran biqasdil qiraah, yang maksud membaca Quran gitu. Wallahu a'lam. Jadi ketika mau murojaah nih si perempuan haid gitu niat dalam hati Nanya Ustaz. zikir. Gimana silakan. Ya, jadi solusi buat anak-anak yang sudah balik, yang wanita tadi, ngaji di TPA Rumah Quran itu nggak ada solusi lagi selain dia libur Ustaz ya? Oh, maksudnya sekarang murid bukan gurunya ya? Bukan Iya, murid ya. murid. Dia mau setoran hafalan ya. Ya, surah hafalan misalkan ya. Ada solusinya tadi, ikut mazhab yang meringankan, yaitu mazhab Maliki. Bisa baca Quran tanpa nyentuh mushaf. Bisa kan? Saat haid. Oh iya. Gak libur kan? Iya. Allah alam. Atau dia baca tapi tidak meniatkan Quran. Baca aja tanpa meniatkan Quran. Nggak berpahala, tapi setidaknya selamat dari keharaman. Itu juga bisa. Nggak keluar dari mazhab Syafi'i. Kalau mau libur nggak apa-apa. Libur juga penting ya. Dan biasa perempuan haid kan. Tapi dilihat si haidnya berapa lama. Kalau haidnya 15 hari problem ya. Setengah masa pembelajaran ya. Setiap bulan 15 hari liburnya. Masalah. Tapi kalau cuma 6 hari saya pikir sebenarnya nggak begitu besar masalahnya. Bisa buat dipakai untuk pelajaran lain ya. Tapi masalah lain muncul kalau kelasnya itu beragam. Masa haidnya beda-beda. Itu problem. Itu kalau satu anak aja misalnya guru privat bisa. Ya udah libur dari tahfidz 6 hari, 7 hari, 7 harinya belajar matematika, belajar bahasa Inggris gitu. So, homeschooling ya, itu guru privat. Belajar fikih, 7 hari belajar fikih. Allah. Tapi sebenarnya tanpa niat qiraat juga bisa. Saya bacakan mungkin ibaratnya. Au atlaqo fala yahrum. Kata Imam Ibnu Hajar Haytami, atau dia tanpa niat. Atlaqo. Nggak haram. Ini tanpa niat tilawah, tanpa niat. Karena baru dianggap sudah melakukan tilawatul Quran. Itu yang manakala diniatkan. Nggak ada unsur niat qiraah Al-Quran yang dianggap baca Quran. Wallahu a'lam. Oke, selesai ternyata. Tapi kita masih ada waktu. Berapa menit nih? 6 menit lagi. Mungkin saya buka beberapa pertanyaan. Tafsir. Kalau tafsir ya pembahasannya bahkan sudah lewat. Dia menyentuh aja. Ketika tulisan tafsir lebih banyak, dia boleh. Apalagi kalau cuma baca tanpa menyentuh. Betul sekali. Saudara Faruk. Jika menyentuh kaos tangan menggunakan HP. Untuk HP ada diskusi ya di kalangan Syafi'iyah kontemporer. Sulit untuk dikatakan mana yang mau tamat belum bisa. Ada sebagian Syafi'i kontemporer mengatakan kalau dia lagi on, mushafnya begini. Nah, lagi begini, kelihatan nggak sih? Kalau lagi mushafnya lagi on, maka dia dihukumi mushaf. Kalau lagi off, enggak. Ya. Alasannya karena dia seperti apa? Seperti mushaf yang sedang dicermin. Dan pada akhirnya dia yang nampak adalah tulisan. Sebagian lagi bilang enggak, dia bahkan ketika muncul pun bukan mushaf. Kok gitu? Gimana? Karena ini cuma sebenarnya bukan tulisan, tapi apa? 0101. 0101. Ini bilangan biner aja, bukan betul-betul tulisan, tapi angka sebenarnya. Cuma muncul kelihatan tulisan, aslinya angka. Ada yang begitu sehingga membolehkan mushaf di HP orang hadas nyentuh. Itu untuk HP ya. Dan silakan ikut manapun silakan. Dua-duanya itu fatwa ulama Syafi'iyah kontemporer. Walaupun mungkin lebih nyaman kalau seandainya ikut yang melarang ya, itu lebih aman lah. Kalau pakai kaos tangan
Itu ada bahas. Bahwa dalam madzhab Syafi'i ya, membawa mushaf di tas aja kalau kita niatnya bawa mushaf, boleh apa enggak? Berhadas nih. Nggak boleh Ustaz. Nggak boleh, Jangan Ustaz. bawa mushaf. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau kos tangan sama aja. Memang ada sebagian ulama lain ya yang dia kalau kos tangan nggak apa-apa, tapi ini kalau kita sedang pengajian madzhab Syafi'i ya belum termasuk. Masjid dimaksud termasuk musola, betul. Musola yang diwakafkan sebagai musola dia masjid. Namanya aja musola. Karena orang Indonesia di antara pembedaan masjid dengan musola adalah ada sholat Jumat, tau nggak? Kalau ada sholat Jumat masjid. Walaupun yang lebih akurat ada juga yang pakai istilah masjid jami, itu lebih jelas lagi. Jami ada Jumatan. Tapi ada masjid nggak pakai jami, dia Jumatan. Musola baru dia nggak ada Jumatan. Ada yang begitu cara memahaminya. Maka kalau kayak gitu berarti musola termasuk masjid. Allahumma sholli. Betul sekali. Ta'awudz itu tanda dia membaca Quran. Wa idza kalau tahu Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Betul sekali. Yang junub bisa taklid maliki, betul bisa. Junub mesti gimana? Enggak madzhab maliki junub ini yang bukan haid ya. Junub kan kalau dalam konteks ini dia mencakup haid juga. Haid itu janabah. Tapi dalam istilah fikih seringkali junub dibedakan dari haid. Junub ini faktor yang dari dia sendirinya. Umpama keluar sperma misalnya, atau hubungan seksual, mohon maaf ya. Kalau junub nggak bisa. Madzhab Maliki mengecualikan haid karena itu di luar kehendak. Nah, itu alasannya Maliki ya, karena kan di luar kehendak dia. Makanya menurut madzhab Maliki juga masih, kalau perempuan haidnya udah selesai, belum mandi, masih boleh nggak baca Quran? Kan kata madzhab Maliki, perempuan haid selama masa haid boleh baca Quran, karena kan masa haid lama, bukan kehendak dia. Tapi begitu selesai haidnya udah bersih, tapi belum mandi, masih boleh nggak baca Quran menurut madzhab Maliki? Jawabannya Nggak boleh, Ustaz. nggak boleh. Kenapa? Karena dia mampu menghilangkan junubnya tuh dengan cara apa? Mandi. Mandi. Dia tunda ya. Kalau kemarin Anda haid beneran haid, Anda nggak bisa ngilangin semua Anda kan? Madzhab Maliki beri keringanan. Gitu ya. Sama baca Quran nggak bisa Ustaz Irfan. Junub nggak bisa. La uhilla. La uhillu kata Nabi SAW. Aku tidak halalkan ya, Al-Quran li haidin wala junubin. Karena di pesantren ada perkumpulan kalau ada acara di musola. Solusinya, nah coba perhatiin deh. Masjid-masjid klasik di Betawi, di Jakarta, di tanah Betawi, atau di banyak kota-kota besar di Jawa. Dia selalu di dekat masjid ada apa di situ? Ada dekat masjid? Ada apa Ustaz? Ada pendopo, ada bangunan lagi. Tujuannya buat acara-acara ibu-ibu kalau lagi haid, gitu, pengajian ibu-ibu atau gitu. Bahkan pengajian Nabi SAW dulu, pengajian ummahat di hadis itu nggak di masjid tempatnya. Itu bagus ya, berarti pertimbangan itu juga bisa menguatkan dalilnya jumhur bahwa perempuan haid nggak boleh di masjid. Bukti ya, antara buktinya Nabi bikin pengajian ummahat, pengajian ibu-ibu itu nggak di masjid untuk mengakomodir ibu-ibu yang haid misalnya. Allah. Kalau masjid digunakan untuk pernikahan, masalah itu disiapkan juga untuk tempat sholat ya. Jadi itu tetap masjid. Kecuali kalau ada beberapa tempat yang dia sama sekali nggak dipakai buat sholat, ya itu baru hukumnya bukan masjid. Tapi di dekat-dekat tempat saya nih, itu area yang buat kawinan, itu buat sholat sebenarnya. Cuma kalau lagi ada buat sholat, misalnya Jumatan dipakai dia. Dan kalau lagi renov atasnya dia dipakai, atau kondisi normal orang boleh sholat di bawah. Hari-hari biasa, tapi kalau ada hari Sabtu Ahad misalnya dia pakai kawinan. Yang begitu dia masih masjid. Tapi kalau memang sama sekali dia nggak disediakan buat sholat, udah sesuatu yang terpisah, maka dia bukan masjid. Karena masjid itu yang dia wakafkan untuk sholat. Perempuan dimasukkan dalam masyarakat benda mati, apakah wajib bagi dia mandi meskipun tidak ada kelimatan sebagai pelecehan? Oh, ya. Jadi ada perempuan, oke, benda mati hasyafah. Enggak aja hasyafah ke farj. Benda mati enggak ada hasyafahnya. Benda mati enggak ada hasyafah. Gitu ya, Allah.
Jadi hanya yang hasyat. Nabi mengajar wanita nggak di masjid, betul. Ini nanti baca hadis-hadis tentang Nabi ada request dari ibu-ibu. Nabi, para sahabat laki-laki enak punya pengajian rutin, kita belum punya. Maka kata Nabi ijal yauman, pilih salah satu hari. Maka kemudian ditentukan tempatnya bukan di Masjid Nabawi, di rumah, di tempat lain. Itu diantara sisi pendalilannya bahwa itu pilihan bijak untuk mengakomodir perempuan yang haid agar tetap bisa ikut pengajian. Karena kalau tempat pengajian ummahat di masjid, perempuan yang haid setidaknya menurut jumhur nggak bisa masuk masjid, nggak bisa ikut pengajian, gitu ya. Allah bisa. Masjid kantor bukan wakaf, iya, ya di masjid. Cuma tetap barangkali bagus untuk dihormati, tapi memang benar dia bukan masjid, sehingga perempuan haid. Ada musola sertifikat tanah bukan wakaf, melainkan hak milik. Tapi diwakafkan nggak? Wakaf itu yang penting lafal. Sertifikat, surat itu administratif lanjutan aja. Dia dilafalkan wakaf nggak? Cukup betul. Tapi nggak bagus. Lafalnya wakaf, suratnya hak milik nggak bagus ya. Nanti bakal ada problem setelah itu. Oke, saya pikir cukup. Satu lagi silakan nih, siapa? Amiruddin. Halaman masjid hukumnya sama dengan area sholat masjid, berarti nggak boleh jual beli juga gitu tadi. Sorry, apa? Halaman masjid dijual hukumnya sama dengan area sholat masjid, berarti nggak boleh jual beli juga gitu tadi. Betul, halaman masjid ya. Di hukum masjid nggak boleh jual beli. Ya. Makanya di luar pagar, di luar halaman. Wallah. Tapi mazhab Syafi'i apa hukumnya jual beli di masjid? Ini bukan untuk meremehkan, tapi untuk biar kita tahu setidaknya. Bicara mazhab Syafi'i, tahu apa posisi mazhab Syafi'i. Udah tahu sampai halaman masjid masuk masjid, oke, fix mazhab Syafi'i begitu. Tapi lanjutannya, apa hukum jual beli di masjid? Bahkan di masjid utama, di area utama. Makruh. Makruh nggak haram. Makruh nggak haram. Biar kita tahu aja ya. Saya bukan untuk meremehkan hukum, nggak. Tapi biar kita tahu. Takutnya kita setengah-setengah ya. Oh, mazhab Syafi'i halaman masjid masuk masjid. Terus ya haram. Hati-hati bilang haram. Menurut mazhab Syafi'i makruh. Setidaknya buat wawasan ya. Tentu kita pada akhirnya makruh pun kita berusaha tinggalkan. Apalagi makruh yang ulama lain bilang haram. Hanbali bilang haram. Ya. Maka kita al-khuruj minal khilaf mustahab. Biasakan. Tapi setidaknya kita buat wawasan agar sinkron ilmunya. Wallahu a'lam. Mohon maaf kalau yang kurang berkenan dan terima kasih banyak. Mungkin habis ini saya kirimin filenya ya. Kayaknya saya beberapa hari ini ada yang ngingetin saya. Ternyata belum kirim file. Iya, saya baru ingat. Karena selama ini biasanya sebelum pengajian udah kirim file. Kemarin belum, bahkan setelah pengajian pun belum. Habis ini saya kirim insyaallah panitia, nanti dikirim ke grup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.